Baru dibilang. Kayak gitu. Terus Timur. Wah, ini jatuh. Anak-anak sekalian, sesuai dengan apa yang kita rencanakan semula, maka pada kesempatan ini akan diumumkan siapakah di antara kalian yang akan menjadi bintang pelajar pada tahun ini. Setelah dilakukan penelitian dengan seksama, maka yang berhak menerima gelar bintang pelajar di antara kalian adalah Andika. Andika, silakan maju ke depan. Terimalah piagam dari seluruh staf pengajar kelasmu ini sebagai penghargaan atas prestasi yang telah kau tunjukkan pada tahun terakhir ini. Terima kasih, Pak. Selamat. Boleh bicara, Pak? Silakan. Saya sebagai Ketua Kelas 2 IPS 2, atas nama rekan-rekan semua, mengucapkan selamat kepada Andika yang telah terpilih sebagai bintang pelajar. Semoga pada ujian akhir mendatang Andika terpilih lagi sebagai bulan pelajar. Oh, maaf. Maksud saya bintang pelajar. Pak, boleh kami menyanyi untuk Andika? Silakan. Siapakah yang paling pintar? Pasti Andi sang bintang pelajar. Siapakah yang paling senang? Pasti Tria tersayang. Sekali lagi. Siapakah yang paling pintar? Pasti Andi sang bintang pelajar. Siapakah yang paling senang? Pasti Tria tersayang. Anak-anak sekalian, kalian saya beri waktu 2 jam untuk menikmati alam kebun raya Cibodas. Selamat menikmati. Terima kasih. Tris, pernah baca cerita Gita Cinta dari SMA? Belum. Kenapa? Bagus deh ceritanya. Ya, kalau dilihat dari judulnya sih, ceritanya pasti tentang kisah cinta remaja SMA. Ada 2 anak manusia. Hmm. Murid SMA. Yang laki namanya Galih, yang perempuan namanya Ratna. Dua-duanya sama-sama naksir. Tapi sama-sama tidak punya keberanian untuk mengutarakan isi hatinya. Selama setahun diam terus. Persis kayak orang marahan. Astaga, cinta batin dong. Akhirnya jadi pacaran nggak? Jadi dong. Tapi kedua anak manusia pemalu itu bisa terpaut menjadi satu lantaran ada Mak Comblangnya. Hah? Mak Comblang? Iya, spesialis perjodohan. Siapa? Teman sekelasnya juga. Lucunya, kedua anak manusia itu tidak tahu. Gila.
Waktu pertama kali mereka mau bicara, lucu deh. Kan mereka sama-sama kikuk. Jadi, apa saja yang mereka lihat selalu jadi bahan pembicaraan. Mulai dari cecak sampai tukang jual bakso. Duduk yuk. Capek nih. Yuk. Terusin dong ceritanya. Inti ceritanya sih cuma begitu. Yang penting aku mau tahu endingnya. Happy nggak? Enggak. Justru berakhir dengan duka. Sad end. Loh, kenapa? Kan sama-sama cinta. Kalau soal cinta sih, memang sama-sama cinta. Soalnya, di saat kedua remaja itu bermandikan mimpi-mimpi indah dan serba gemerlapan, ternyata yang perempuan udah ada yang punya. Kok begitu? Mana aku tahu, pengarangnya yang bikin begitu. Kok mau nangis? Kenapa, Tria? Enggak apa-apa, Er. Jadi orang jangan terlalu sensitif dong. Masa dengar cerita gitu aja mau nangis? Enggak apa-apa kok. Masa orang nggak boleh sedih? Ketawa dulu dong. Nah, gitu kan enak. Masa orang lagi gembira ada yang sedih? Kan nggak lucu. Tinggalin mereka yuk. Aku ada perlu sebentar dengan Idrus. Kamu dan Andi tunggu di sini dulu ya. Kita sama-sama aja, Er. Ini kan rahasia. Lagian kan lebih enak kalau berduaan. Bener nggak, An? Andi, kalau saja kau mau tahu, aku sangat mencintaimu. Tria, Jangan, Andi. kenapa? Tria, kau tahu bahwa Aku tahu, Andi. Aku tahu. lalu kenapa? Andi, Tria, disuruh berkumpul. Sudah mau pulang. Oke. Sorry ya, ganggu. Selalu saja begini. Tidak pernah terucap dengan sempurna. Selamat pagi, Tante. Oh, Erna, mau jemput Ria? Iya. Sebentar ya, duduk dulu. Tria? Tria? Ya, Ma. Erna sudah datang. Suruh tunggu sebentar, Ma. Jangan lama-lama ya. Er, lama nunggunya. Sorry ya. Berangkat yuk. Tria, Hah? PR tata bukunya udah bikin? Aduh, lupa, Er. Lupa apa nggak bisa? Betul-betul lupa. Aduh, gawat. Aku juga belum bikin. Duh, gimana ya? Jam pertama lagi. Gimana, Er? Pasti kena damprat nih. Beres. Pokoknya tenang aja. Beres gimana? Pokoknya beres. Kita masih punya waktu. Yuk. Gimana, Er? Aku dapet akal. Kita nyantik punya Andika. Jangan malu-maluin aja. Mana keburu? 4 soal. Keburu. Enggak. Keburu. Kalau nggak selesai? Apa boleh buat? Namanya risiko.
Ayo belajar. Aduh, Ini salah. Kalau mau nyontek, nyontek yang benar. Mau nyontek punya saya nggak? mau. Nah, 100 perak, 1 soal. Setuju? Nggak. Hmm. Pinjam bentar. Pinjam. lagi Pinjam sebentar. Bentar. Kenapa sih nggak mau nyontek punya Andika? Gengsi? Aku aja yang pinjam kalau kau malu. Kau terima jadi aja, oke? Nggak, jangan Er. Andi, Hah? pinjam PR tata bukunya dong. Buat siapa? Tuh Tria mau pinjam. Tahu betul, tahu salah. Nggak apa-apa. Makasih ya. Nah, dapet kan? Kalau orang lain belum tentu dikasih. Tapi buat aku ada prioritas. Pokoknya cara mendekati Andika mesti agresif. Kok diem? Ayo kebut. Nanti nggak keburu. Waktunya pas-pasan nih. Tinggal 10 menit lagi. Udah, kantongi dulu gengsimu. Andi kan nggak tahu kalau kamu ikut nyontek. Aku bilang aku yang mau nyontek kok. Nyontek punya siapa sih nih? Jangan ganggu, waktunya sempit. Apaan? Jawabannya salah semua ini. Kalau mau nyontek, nyontek aja punya aku. Tanggung, tinggal dikit lagi. Punya siapa sih nih? Jawabannya kok nggak ada yang cocok sama punya aku. Punya Andika? Bilang dong dari tadi, aku kan bisa numpang pinter. Kalau mau nyontek, nyontek aja, Son. Gak usah pakai basa-basi segala macem. Heh, basa-basi itu perlu. Apalagi nyonteknya dekat Tria. Kan asik. Selamat. Aku persis selesai. Aku juga selesai. Aku pinjam dulu dong. Tanya dulu sama yang punya. Sialan. Ada orang jangan pelit-pelit dong. Makasih ya. Sip kan? Coba kalau kita kerjakan sendiri, belum tentu selesai. Bakal ketahuan nggak Er? Ngeri juga aku. Kenapa mesti takut ketahuan? Kacamata Pak Haris aja sudah sebel tutup toples. Mana bisa dia teliti? Baru periksa sebentar aja, pasti puyeng. Tapi kalau ketahuan juga? Alah, kasih senyum aja. Pasti hatinya rontok terkulai. Pagi, pagi. Coba kembali ke tempat masing-masing. Loh, kok bukan Pak Haris? Kok aneh? Karena Pak Haris berhalangan mengajar, maka mata pelajaran pertama hari ini kalian dibebaskan. Coba tenang, tenang. Tapi ada pesan dari Pak Haris. Pekerjaan rumah yang ia berikan kemarin agar dikumpulkan semua. Ria, tolong kumpulkan buku-buku pekerjaan rumah teman-temanmu dan antarkan ke kantor. Baik, Pak. Teman-teman, tolong kumpulkan buku tata bukunya di sini. Jadi berapa bakso es? 300. Tria, tahu nggak caranya aku merayu Andika waktu pinjam bukunya tadi? Mau tahu nggak? Aku jual namamu. Kok jual namaku? Iya, aku bilang kau yang mau pinjam bukunya. Karena kau tak sempat mengerjakan pekerjaan rumahmu, karena kau sakit. Alah, demilah. Malu-maluin aja. Mau taruh di mana muka aku? Taruh aja di atas mangkok bakso.
Es kelapa dong. Ngutangnya. Bisa baca nggak tuh? Sialan. Lo kira gua punya duit? Tuh, Tega sekali kamu jual nama baikku. Aku jual namamu kan untuk kepentingan kita bersama. Yang penting Andi ikhlas. Ikhlas sih ikhlas, tapi gengsiku, Er. Daripada nggak dapet angka, gadein tuh gengsimu. Tuh dia. Jangan ngomong. minum apa? Es sirup ya? Es sirup. Andi, duduk di sini saja. Biar di sini saja. Aduh, Sekali lagi kau ngomong, aku pergi. Sialan. Kenapa aku tolak tawaran Erna? Bodoh. kok diam? Makan dong baksonya. Udah gak nafsu. Tria, dia memperhatikanmu. Ngaco ah. Sungguh, aku kira dia menaruh perhatian padamu. Mau bukti yang lebih jelas? Waktu tadi aku meminjam bukunya, begitu aku menyebutkan namamu, ia langsung menyodorkan bukunya padaku. Apalagi namanya kalau bukan titik. Itu kan analisamu sendiri. Oke, kalau kamu nggak percaya, aku tanya sekarang. Mau tanya apa? Tanya dia, apa dia naksir kamu atau tidak? Jangan gila, Er. Andi, bagaimana dengan rencana pembentukan studi grup kita? Aku sudah tanya Pak Marsono. Dia setuju sekali. Bagaimana kalau kita matangkan rencana ini nanti setelah pulang sekolah? Di mana? Di rumahku. Boleh. Kalau begitu kita pulang sama-sama saja ya. Oke. Nah, apa aku bilang? Bener kan? Jadi 500. Yuk. Es kelapa satu lagi. Cepet. Bayar dulu. Hah? Besok aja utang dulu. Ada rapat guru, maka sekolah diliburkan. Dan kalian boleh pulang semua. Tapi ingat, harus belajar di rumah, ya. Nggak mampir dulu. Terima kasih, Tria. Mampir ya, sebentar aja. Katanya mau bicara di rumahmu, Er. Bicara soal apa? Sorry ya, top secret. Siang. Tria, kita pulang dulu ya. Ya, Tria. Yuk, Dah. dah. Tria. Duduk sini. Siapa laki-laki tadi? Teman? Teman atau pacar? Teman sekelas Tria. Tadi Papa perhatikan dia selalu berusaha mendekatimu. Membantumu untuk membuka dan menutup pintu pagar. Cuma suatu alasan. Jangan terlalu diberi hati. Laki-laki kalau sudah diberi peluang pasti akan melonjak. Ingat janjimu. Iya, Pak. Sudah.
Ya, halo. Selamat malam. Boleh bicara dengan Tria? Oh, Nak Seto. Iya, Tante. Sebentar ya, Tante panggil dulu. Tria, Ya, Ma. ada telepon. Dari siapa? Masmu, interloka dari Bogor. Tunggu sebentar, Nak Seto. Halo? Tria, Ya, Mas. sedang apa? Bikin pekerjaan rumah. Wah, mengganggu ya? Ya, begitulah kira-kira. Mas cuma mau bilang, malam ini Mas tidak jadi datang. Oh, nggak apa-apa. Soalnya Mas sedang melakukan praktek kerja. Tria juga lagi sibuk di sekolah. Pokoknya gini aja deh, Mas. Jangan terlalu mikirin Tria. Tapi malam minggu besok, Mas akan datang. Nggak datang juga nggak apa-apa. Jangan dipaksakan. Kebetulan, malam minggu besok Mas bebas. Ya, gimana baiknya sajalah. Udah dulu ya. Tria banyak pekerjaan rumah nih. Selamat malam. Tria, Ya, Pak. sini. Duduk. Kasar sekali caramu bicara dengan Nak Seto. Kau tahu, Papa pilih Nak Seto untukmu semata-mata karena Papa tahu betul keluarga dan pribadi calon suamimu. Dengar kalau orang tua bicara. Jangan menangis. Sekali lagi Papa peringatkan. Papa tidak mau lagi melihat kawan-kawan sekolahmu yang laki-laki datang kemari. Apalagi anak laki-laki yang membantumu menutup pintu pagar tempo hari. Dia memang tampan. Tapi apakah ketampanannya itu dapat menjamin hari depanmu? Dan jangan lupa, kau sudah harus menikah setelah ujian. Ada apa lagi sih? Aku melarang semua kawan laki-lakinya datang kemari. Jangan terlalu keras, Pak. Biarkan saja dia menikmati sisa-sisa masa remajanya yang sebentar lagi akan ditinggalkan. Dengan jalan apa? Membiarkan semua kawan laki-lakinya mendekati Tria. Membiarkan Tria berkencan bebas dengan setiap laki-laki yang menaksirnya. Iya. Aku kira Tria tahu batas kebebasan yang kita berikan padanya. Dan semua teman kelasnya yang sering mengantar Tria pulang tidaklah serendah yang kau duga. Andika misalnya, teman Tria yang paling tidak kau sukai hanya karena dia membantu Tria membuka dan menutup pintu pagar. Dia adalah bintang pelajar di sekolahnya. Jangan kau samakan setiap anak muda dengan sifatmu masa lalu. Sudah, Tria. Tidur saja. Oke. Ini kita lanjut.
Hil, ntar sore kita jadi nonton nggak? Filmnya cakep nih. Jangan ngaco ah, lagi belajar. Kalau nggak mau belajar pulang aja deh. Alah, lagu lo so pinter. Teh botol tuh, Mbak. Andi, Tria tadi nggak sempat nyalin. Boleh pinjam catatan ya? Boleh? Ah, cuma begitu aja. Kok mesti pakai tanya segala? Nggak pakai tanya juga, pasti Andi akan menyuruh membawa pulang bukunya. Itu kan udah kewajiban Andi. Sorry, An. Makanya, jangan jadi kuda, nyepak-nyepak melulu. Udah sore yuk, pulang. Yuk. Berapa, Mbak? 600. Makasih ya. Kok pada bubaran sih? Memangnya mesti tunggu tuan besar? Terus, aku antar Tria ya. Kok? Kalau enggak, Tria pulang sama siapa? Kalau kamu ada urusan sama Idrus, biar Tria aku antar. Aku nggak ada urusan sama Idrus. Urusanku sama Tria kok. Andi, kalau begitu, biar kok aku yang antar. Oke? Aku duluan. Yuk. Sorry ya, An. Kali ini saya buat Tria dulu. Ah, Erna. Au! Aduh. Kenapa sih? Enggak apa-apa. Ini nih. Nggak lukaan? Enggak apa-apa kok. Ah, cuma segitu sih nggak apa-apa. Lu kan laki-laki. Jangan pakai cengeng. Nggak apa-apa ya, Andi. Sekali-sekali jatuh karena... kan berkesan. Aku duluan ya. Terus, hati-hati ya. Jangan khawatir. Yang belakang pasti selamat. Lain kali jangan sampai grogi begitu dong. Siapa bilang aku grogi? Buktinya kau jatuh. Aku kan terpeleset. Oke lah, grogi atau tidak. Yang penting, kau sudah memperoleh lampu hijau dari Tria. Lampu hijau apaan? Isyarat cinta semu. Hush, jangan ngaco ah. Mampir terus. Oke deh, yuk. Oke. Mampir dulu yuk. Aku langsung aja deh. Oke deh, sampai besok ya. Ya. Dah, dah. Udah, Mama. Lambat sekali, Tria. Abis belajar bersama. Oh ya, tadi Mas Seto interlokal. Katanya nanti malam mau datang. Ya, Ma.
Selamat malam, Om. Wah, Nak Seto. Kapan dari Bogor? Baru saja. Mari silakan masuk. Duduk. Ya, Om panggilkan Tria sebentar. ya, Om. Silakan. Tria. Tria, Ya, Pak. Masmu datang. Bentar, Pak. Cepat. Iya, Pak. Selamat malam, Tria. Selamat malam. Jam berapa dari Bogor? Baru saja. Oh, Nah, sudah terima suratku? sudah. Akhir-akhir ini, aku terlalu sibuk dengan praktek kerjaku. Sebab, aku harus menghadapi orang-orang yang kena macam-macam penyakit. Penyakit apa aja? Ya, macam-macam. Tapi yang paling mengerikan, kalau menghadapi pasien korban kecelakaan lalu lintas. Ada yang penyok, kakinya remuk, kepalanya pecah, dan ada juga yang, Ah, udah deh, Mas. Ngeri dengernya. loh, calon ibu dokter gak boleh ngeri. Iya, tapi perasaan wanita kan berbeda-beda. Siapa bilang? Suster, dokter wanita, bidan, tidak pernah ngeri menghadapi pasien yang bagaimanapun juga. Saya kan bukan suster, bukan dokter wanita, juga bukan bidan. Ya, tapi calon ibu dokter. Halo, Selamat malam. malam. Boleh saya bicara dengan Tria? Dari siapa? Teman sekolahnya, Ya, siapa? Sony. Oh, teman Tria yang dulu bantu buka pintu waktu Om pulang ya? Ya betul, Om. Tunggu sebentar ya, Om. Tunggu, dengar dulu. Begini ya, Nak Sony. Mungkin Nak Sony belum tahu bahwa Tria telah bertunangan. Nah, karena itu Om minta Nak Sony jangan terlalu akrab dengan Tria. Coba bayangkan kalau tunangan Nak Sony didekati laki-laki lain. Kan nggak enak. Ya, Om. Jadi, Nak Sony mengerti kan? Ngerti apa, Om? Yang barusan Om ceritakan, Cerita apa, Om? bintang pelajar macam apa ini? Konyol amat sih ini orang. Sebagai seorang calon ibu dokter, kau sudah harus mempersiapkan diri untuk bisa aktif dalam berbagai kegiatan. Tria kan tahu, ibu-ibu dokter suka mengadakan arisan, ceramah, dan macam-macam kegiatan dalam bidang olahraga dan kesenian. Di sekolah, Tria suka olahraga dan kesenian nggak? Suka? Bagus. Olahraga apa yang paling Tria sukai? Ya, karate, judo, silat juga senang. Kalau dalam bidang kesenian? Musik dangdut. Oh ya, aku punya buku rumah tangga dan kesehatan. Aku kira itu baik sekali untuk kau baca sebagai seorang calon ibu dokter. Supaya kau bisa bicara panjang lebar tentang kesehatan di hadapan masyarakat. Saya kurang tertarik baca artikel-artikel tentang kesehatan. Saya lebih suka baca biografi orang-orang terkemuka atau tokoh-tokoh pewayangan. Kalau begitu, akan saya kirimkan buku wayang dan karakter manusia. Lihat, Tria. Lucu ya cecak itu? Idih, saya paling gak suka cecak. Aku juga tidak suka cecak. Tapi coba lihat. Malam ini aneh. Cecaknya pacaran. Nggak aneh lagi. Tiap malam sebelum tidur, saya selalu lihat cecak pacaran. Tria senang bakso. Seneng, tapi bakso yang di sekolahan. Tria pernah makan bakso sebesar bola tenis.
Gurih sekali. Baksonya sebesar ini. Tria nggak suka bakso yang besar, ngeri. Enakan bakso yang kecil, mungil. Pokoknya enak. Oh ya. Ya, soal selera memang berbeda-beda. Aduh, lupa menjamu Mas Seto. Kasihkan ngobrol sih. Nggak usah. Biar saja, Tria. Masa tamu dari jauh nggak dijamu? Nggak apa-apa. Lagian sudah malam. Oh iya. Aku pulang saja. Ya, Mas mesti banyak istirahat. Bilang dulu sama orang tuamu. Bentar ya. Om, Tante, permisi pulang dulu. Kau buru-buru, Nak Seto? Saya langsung pulang ke Bogor. Oh ya, sudah cukup malam. Salam saja buat ibu dan bapak, Nak Seto. Ya, Tante. Selamat malam, Om. Malam. Tante. Tria, Mas pulang dulu ya. Andi. Nggak kangen? Sama siapa? Tria. Tria kan sakit. Iya. Her, 2 hari ini Tria nggak masuk. Katanya sakit ya? Iya. Pasti karena kangen sama aku. Kalau ke rumah Tria, tolong bilangin dong. Aku juga kangen. Aku sangat berduka mendengar ia sakit. Suruh cepat sembuh ya. Lagunya kayak yang paling cakep seluruh dunia. Mau nengok nggak? Titip salam aja deh. Tengokin dong, kan kasihan. Memangnya kenapa? Tria kan senang sama kamu. Ah, Kalau mau, sekarang kita sama-sama nengok. tapi Iya deh. Kasihan dong. Teman sakit kan wajar kalau ditengok. Setia kawan kan? Selamat siang, Tante. Selamat siang. Tante. Ini siapa? Andi, teman sekelas Tria Oh. juga. Tria sudah sembuh, Tante. Sudah agak baikan, baru saja pulang dari dokter. Ayo masuk. Yuk. Aku tunggu di sini. Masuk dalam, Andi. Biar saya di sini. Tria istirahat saja di dalam. Loh, kalau Tria di dalam, Andi di luar, percuma dong. Sama aja nggak usah nengok. Duduk. Er, Nggak, kamu aja. bagaimana sakitnya? Udah baikan sekarang. Tapi tadi pagi panasnya nggak tahan. Besok bisa sekolah lagi? Ya, mudah-mudahan. Oh ya, Andi. Makasih waktu itu pinjemin Tria per tata bukunya. Kemarin Erna bawa nilainya. Betul semua. Nah, kebetulan saja betul semua. Selamat siang, Om. Om. Siang. Er, yuk kita pulang. Yuk. Tria, kita pulang dulu ya. Iya. Jangan bosan ya, Andi. Enggak. Yuk. Yuk.
Tria, sini. Apa-apaan kau ini? Kau kan sakit. Mengapa duduk-duduk di luar? Mereka menjenguk Tria, Pak. Tapi kau kan bisa bilang bahwa kau tidak boleh keluar kamar. Dari dulu Papa sudah bilang. Papa tidak suka melihat kau bergaul akrab dengan kawan laki-lakimu itu. Apa-apaan ini? Selalu saja begini. Asal pulang kantor selalu marah-marah. Bagaimana aku tidak marah kalau melihat Tria ngobrol dengan laki-laki itu? Dia kan teman sekelas Tria. Tapi dia kan harus tahu, Tria sakit. Dia memang sengaja kemari menjenguk Tria. Itu sekedar alasan untuk mendekati Tria. Jangan terlalu berprasangka. Hargailah sedikit itikat baik seseorang. Lagi pula dia tidak sendirian. Aku tidak peduli. Pokoknya setiap laki-laki yang datang ke rumah ini harus dicurigai. Apalagi temannya yang tadi. Sony, yang kalian katakan bintang pelajar di sekolah. Panjang lebar ku jelaskan kepadanya tempo hari di telepon tentang status Tria. Tapi buktinya, dia tetap tidak mengerti. Buat apa kau ceritakan semua itu padanya? Supaya Sony tidak mendekati Tria lagi. Tapi teman Tria yang tadi namanya bukan Sony, Pak. Namanya Andika. Papa tidak peduli siapa namanya. Apakah itu Sony, Andika, Ruslan, Anwar, Didit. Pokoknya di telepon dia mengaku. Dialah yang membantumu membuka dan menutup pintu pagar waktu itu. Istirahat saja, Tria. Biar besok bisa sekolah. Hei Tria. Kau lesu? Pulang sama-sama yuk. Makasih, saya nunggu Erna. Oh ya, nanti sore ada final pertandingan bulu tangkis antar sekolah. Mau nonton? Makasih. Aku juga bertanding. Oh ya, selamat tanding deh. Tapi Tria mengagumi permainanku kan? Ya, boleh juga. Oke, aku duluan ya. Sony, Ada apa? kamu pernah telepon ke rumah ya? Oh ya, kenapa? Nggak apa-apa. Asal aku tahu aja. Sayang kau sedang pergi. Kalau tidak, malam itu aku pasti main-main ke rumahmu. Sorry Tria. Aku mesti mempersiapkan diri untuk pertandingan nanti sore. Tria, pokoknya kamu mesti traktir aku, mesti persen aku. Ada apa sih? Pokoknya kejutan deh. Surat apaan tuh? Surat dari Andika buat Fitri ya? Jangan main-main, Mau terima nggak? Bohong. Sumpah. Bohong. Mau terima nggak? Kalau nggak mau, aku kembalikan lagi ke alamat si pengirim. Kapan dikasihnya? Kemarin. Kok nggak langsung diberikan padaku? Biasa, surat perdana kan lumrah dititipkan buat orang lain. Nggak mungkin, Untuk orang-orang yang sedang rindu, hal-hal yang mungkin selalu aja dianggap mimpi. Sabar dong. Kamu pasti ingin cepat-cepat sampai ke rumah untuk membacanya. Menurut ramalan cuaca, angin berembus dari arah timur dan menghembuskan perasaan hati yang terpendam selama ini. Nih. Tria, dari dulu aku menyukaimu, mengagumimu. Tapi aku seakan tak ada keberanian untuk mendekatimu. Aku sering dihinggapi rasa malu bila berhadapan atau berbicara denganmu. Sekarang aku mau berterus terang, karena aku tak tahan membenam kerinduan. Apapun kesanmu terhadapku, akan kuterima. Yang penting aku sudah mengemukakan perasaan yang selama ini kupendam.
Aneh, dapat surat kok gelisah? Iya sayang. Wah, mentang-mentang habis dapat surat cinta, tambah sendu. Jangan gitu dong, Harus gitu dong. Habis baca surat dari Andi, perasaanku jadi semakin tak menentu. Oh, itu biasa. Surat cinta memang selalu bikin perasaan tak menentu. Aku seakan tak percaya. Surat itu rasanya bukan dari dia. Memang, seakan tak percaya, seakan mimpi, bikin hati deg-degan. Itu adalah bumbu-bumbu pertama kali dapat surat cinta dari lelaki yang tercinta. Tria? Kalau bisa terus, lebih baik aku pergi aja deh. Jangan pergi dulu dong. Habis kau bengong terus. Terus kamu bercanda aja sih. Oke, aku nggak main-main. Ada problem apa? Aku sudah membuat surat balasannya, Astaga, mau ngomong gitu aja kok mikirnya 3 Tuh, kamu tahun? bercanda lagi sih. Aku sudah menduganya. Pasti Gayung bersambut, ya kan? Sudah kau kirim lewat pos ya? Ngaco. Dia kan kirim suratnya nggak lewat pos. Jadi mau bikin aku jadi mak cembelang lagi ya? Oh, jadi dari tadi kamu gelisah cuma karena kamu mau menitipkan surat balasannya kepadaku? Iya? Iya. Enggak, aku nggak mau jadi macam lagi. Jangan gitu dong, Harus gitu dong. Kamu nggak setia kawan. Kalau urusan surat cinta, bilang mesti setia kawan. Tapi kalau aku pinjam buku untuk nyontek, marah terus. Memukul berarti tidak setia kawan, dan aku akan pergi. Ya deh, tapi mau kan? Sampul biru. Biru lambang. Jangan ledek lagi. Apa sih isinya? Andika, aku mengagumimu. Baik dalam caramu berbicara, atau kau yang sehari-hari kulihat. Tidak jelas sejak kapan ku mulai semua itu. Dan sampai saat ini, rasanya aku sudah lebih jauh dari sekedar mengagumimu. Itu sebabnya surat ini kubuat untukmu. Dengan sedikit keberanian yang tersisa. Cobalah mengerti, Andi. Boleh aku tanya? Boleh. Kemarin aku lihat kau kasih surat sama Andika. Lantas kenapa? Surat dari siapa itu? Dari Fitri ya. Kenapa? Cemburu? Asal tahu aja. Trims. Andi. Boleh aku bicara sebentar? Boleh. Kita bicara di sana saja. Apa yang mau dibicarakan, Son? Soal pribadi, sadar atau tidak kau telah merebut Ria dariku? Merebut bagaimana? Apa kau pacar Tria? Tidak. Nah, apa lagi? Tapi sebagai teman mesti kau tahu diri. Sebelum kau, aku yang lebih dulu mencintai Tria. Untuk mencintai, aku rasa tiap orang mencintai Tria. Dan untuk mencintai seseorang, tidak ada yang berhak melarangnya. Tapi sebagai teman mesti kau jangan bersaing dengan aku. Kenapa tidak kau pilih gadis lain? Kan banyak. Aku tidak merasa bersaing denganmu, Son. Tria menyukaiku, dan aku menyukainya. Kalau ternyata dia menyukaimu, aku tidak akan memaksa Tria untuk menyukaiku. Kelihatannya kau mau menantang aku. Untuk mendapatkan Tria, aku mengaku kalah. Tapi aku belum merasa kalah total sebelum kita mengadu kekuatan. Jangan terburu emosi, Son. Aku kira tidak ada manfaatnya kita mengadu kekuatan. Pengecut. Aku menantangmu. Aku mau tahu sampai di mana keberanianmu. Aku mau menguji kejantananmu. Untuk menguji kejantanan seseorang,
Tidak perlu mengadu kekuatan. Rupanya kau cuma jago dalam merebut gadis yang dicintai orang lain. Iya. Oke, Son. Kalau itu yang kau hendaki untuk menguji kejantanan seseorang. Nah, begitu dong. Aduh, hentikan! Andi, Sony. Aku tak mau di antara teman sekelas terjadi permusuhan. Siapa yang merasa bersalah, harus konsekuen minta maaf. Kalau tidak, aku yang akan turun tangan. Sekarang kalian berdua ikut ke ruangan KMU. Kita selesaikan di sana. Ayo. Mam, Ya, Pak. Tria sudah pulang. Baru saja, ada apa? Ada berita gembira buat dia. Berita gembira apa sih? Ayo panggil dulu dia. Ada apa, Pak? Ada berita gembira buat Tria yang Papa terima tadi di kantor. Coba tebak, berita gembira apa itu? Papa naik pangkat ya? Naik pangkat apa sih? Memangnya Papa militer? Habis apa dong? Dengarkan baik-baik. Tadi Papa terima interlokal dari Bogor. Mas Eto mau lulus jadi dokter. Papa benar-benar terharu dan bahagia. Kau mesti bersyukur, Tria. Masa depanmu pasti gemilang. Ingat pesan masmu. Malam minggu depan dia akan datang kemari. Dan jangan lupa, kasih selamat, ya? Iya, Pak. Demikianlah pembahasan atas tes matematika yang saudara ikuti minggu lalu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, maka pelajaran matematika untuk hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Oke, selamat istirahat. Andi, jadi nggak kita ke perpustakaan? Jadi dong. Tia. Malam minggu nanti aku main ke rumahmu ya. Ingat pesan masmu. Malam minggu besok dia akan datang kemari. Boleh. Jawab dong. Biasanya kalau orang diam berarti iya. Boleh. Iya. Kalau bukunya dapat di perpustakaan, akan kubawakan sekali nanti malam. Ya? Terima kasih. Yuk. Keburu tutup perpustakaannya. Yuk. Hati-hati terus. Barang antik loh. Beres. Ingat pesan masmu. Malam minggu besok dia akan datang kemari. Tia. Malam minggu nanti aku main ke rumahmu ya. Wah, Naseto. Selamat malam, Om. Selamat. Terima Selamat. kasih, Om. Selamat, Nak Seto. Terima kasih. Tria. Selamat, Mas. Terima kasih. Mari silakan masuk. Biar di sini saja, Om. Udaranya segar di Oh, luar. silakan. Iya. Oh ya, sebelum lupa, Tri ambilin minum dulu ya. Ya.
Diminum dulu, Mas. Terima kasih. Kenapa, Tria? Kelihatannya kok gelisah. Enggak, agak pusing. Masuk angin. Iya, barangkali. Pergantian udara memang sering membuat orang sakit. Dingin sekali. Lebih baik kita pindah ke dalam. Angin terlalu keras di luar sini. Aku mau bicara sebentar dengan Andi. Dahsyat. Udah punya keberanian ya? Tria, aku tunggu sini ya. Andi, boleh aku duduk di sini? Silakan. Aku menunggumu malam minggu kemarin. Kenapa kamu nggak datang? Aku datang. Bagaimana mungkin? Aku tidak melihatmu. Tentu saja kau tidak akan melihatku. Kau kan sedang sibuk dengan laki-laki lain. Bagaimana, Juliet? Beres urusannya dengan Romeo? Loh, ada apa? Bertengkar dengan Andi? Lantas kenapa? Tolong aku, Aku sedang kalut. Kalut apa? Aku yang salah. Loh, bagaimana sih ini? Salah apa? Salah sama siapa? Aku jadi tambah nggak ngerti. Cerita dong. Mestinya aku tidak mencintai Andi. Mestinya aku tidak menerima cinta Andi. Mestinya aku dan Andi tetap bersahabat seperti pada waktu kita kenalan dulu. Aduh, gimana sih ini? Apa persoalannya? Tria, kenapa tak pernah kau ceritakan semuanya ini? Aku memang tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Itu sebabnya aku tak mengundang teman-teman sekolah waktu itu. Kenapa mesti kau tutupi semuanya ini? Aku tidak mencintai tunanganku. Aku terpaksa. Aku tidak mau sampai teman-teman sekolah tahu bahwa aku sudah bertunangan. Lalu kenapa kau tak pernah memakai cincin itu? Cincin ini bagiku cuma merupakan belenggu kebebasanku. Aku ingin mencintai dan dicintai oleh lelaki yang sesuai menurut kata hatiku sendiri. Kau mencintai Andi? Dan Andi tahu itu? Sudah kau ceritakan pada Andi? Malam minggu kemarin Andi ke rumahku. Ia melihat ketika aku dan tunanganku sedang duduk. Tolonglah aku, Tolong jelaskan semua ini pada Andi. Aku membutuhkan dia. Aku mencintainya, Aku tidak bermaksud mengecewakannya. Bentar ya. Andi, aku mau bicara sebentar. Ini serius. Soal apa? Aku mau bicara kalau tidak ada hubungannya dengan Tria. Jangan emosi. Dengar dulu penjelasanku. Bilang dulu, apa yang kau bicarakan ada hubungan dengan Tria atau tidak? Justru persoalan tentang Tria. Sorry, aku tidak mau bicara. Yuk. Gimana, Dia tidak mau bicara lagi soal dirimu. Aku tidak menyangka bahwa segalanya akan berakhir seperti ini.
Aku begitu mengharap untuk dapat menikmati masa remajaku yang indah. Tapi nyatanya, semuanya berlalu tanpa kesan. Waktuku yang tersisa hanyalah waktu untuk dirangkul duka. Sabarlah Tria. Cepat atau lambat, Andi pasti akan menyadari kekeliruan sikapnya terhadapmu. Andi tidak keliru, Andi memang berhak untuk memusuhiku. Ia pun berhak untuk membenciku. Aku telah menyakiti Tanya. Aku yang salah, memberi harapan padanya dengan menutupi keadaanku yang sebenarnya. Aku malu, Kau tidak perlu malu, Tria. Cepat atau lambat, kau pasti akan menghadapi peristiwa ini. Jadi tetap seperti rencana semula. Setelah kau tempuh ujianmu, kau akan dinikahkan dengan Nak Seto. Pan. Selamat ya. Terima kasih. Gue lulus. Di, gue lulus, Di. Selamat, An. Selamat ya. Selamat ya, An. Terima kasih, Tria. Andi, beri aku kesempatan untuk bicara. Aku kira semuanya sudah cukup jelas. Aku menganggap persoalan antara kau dan aku sudah selesai. Apalagi? Aku akan menikah. tidak datang, Dia benar-benar membenciku. Sudahlah, Tria. Lupakanlah masa lalumu. Sebaiknya hari ini kau nikmati kebahagiaan hidupmu yang baru. Aku tidak bahagia, Jangan turutkan emosimu. Tapi ingatanku masih tetap pada Andi.
Terus. Ya, coba. Sialan sama Bada. Tunggu sebentar ya, Bang. Ya, Non. Hei Tria. Wah, bakal dapet rezeki apa aku pengantin datang kemari. Tumben nggak pergi. Tadinya aku mau ke rumahmu, tapi orang tua aku pergi barusan. Aku mesti jaga adik-adik. Duduk sini aja ya. Di mana sajalah. Kenapa Tria? Kok kelihatannya serius? Minggu depan aku pindah Kemana? Bogor. Ke rumah Seto? Mm-mm. Ya, berpisah dong. Ya, apa mau dikata, Er? Yuk kita main ke depan yuk. Yuk. Heri, jangan gitu dong. Ayo masuk. Kamu Ser ngajakin ke depan. Kita ke belakang saja yuk. Yuk. Tria, boleh aku bicara soal hubunganmu dengan Andika? Boleh. Ada apa? Masih ingat surat Andika yang kuberikan padamu tempo hari? Masih. Kenapa? Aku telah membohongimu selama ini. Sebetulnya surat itu bukan dari Andika. Apa? Aku yang membuat surat itu. Andika tak tahu menahu sama sekali. Erna. Ya Tria, aku yang membuatnya. Dan suratanmu untuk Andika tidak aku serahkan padanya. Suratmu aku ganti dengan surat yang aku buat dengan menggunakan namamu. Kau gila, Er. Memang. Kau tahu Tria, rencana camping tempo hari adalah atas inisiatifku juga. Aku berharap di tempat itu hubunganmu dengan Andika akan terpaut. Harapanku ternyata terwujud. Meskipun segalanya berakhir dengan pahit dan di luar dugaanku sama sekali. Sekarang semuanya sudah jelas, Tria. Akulah yang menjadi penyebab kau berhubungan dengan Andika. Akulah yang menyebabkan kau semakin tertekan. Dan aku juga yang menyebabkan Andika membencimu sekarang. Maafkan aku, Tria. Tidak, Er. Kau tidak bersalah. Bahkan aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu selama ini. Kalau bukan karena kau, mungkin aku tidak bisa menikmati sisa-sisa masa remajaku. Tria, apapun yang terjadi atas dirimu, aku tetap berharap agar kau dapat menemukan kebahagiaan yang belum kau dapatkan selama ini. Mau kemana, Er? Ada yang mau ku ambil. Apa? Lihat saja nanti, sebentar ya. Surat apa nih? Surat untukmu, Dari siapa? Andika. Andika. Kali ini betul-betul dari Andi. Sungguh. Kalau kau pindah nanti, aku akan datang untuk melepas kepergianmu. Terima kasih, Er. Dan akan aku usahakan agar Andi juga ikut. Rasanya aku tidak percaya bahwa segalanya akan berakhir seperti ini. Semua kejadian dalam hidup ini memang sulit untuk kita terka.
Hasilnya selalu di luar dugaan kita. Udah sore, Er. Aku pulang dulu ya. Dah. Tria sayang, tiba-tiba saja hatiku terbuka. Kebencian terhadapmu berganti menjadi rindu yang sangat dalam. Sisa waktu yang seharusnya aku lalui dengan kebahagiaan, ternyata aku jadikan kesengsaraan. Kalau saja kuasa, ingin rasanya aku mengulang kembali sisa waktuku yang tercampak dengan sia-sia itu dengan kemesraan. Tria, maafkan aku karena aku tak hadir pada hari pernikahanmu. Dengan tulus aku berdoa, semoga kau berbahagia di samping suamimu. Selamat jalan, Tria. Selamat, Tria. Iya. Terima kasih. Tak usah sedih, Andi. Aku tahu Tria sangat mencintaimu. Dan Tria pun tahu kau sangat mencintainya. Kalian berpisah bukan karena benci atau dengki. Kalian adalah korban keadaan. Berapa, dokter? Sebisanya saja. Uang saya cuma 700, dokter. Bayar saja 300. Sisanya untuk ongkos Bapak pulang ya. Terima kasih, dokter. Sudah selesai, Mas. Baru saja. Kita makan sekarang? Ya, sebentar ya. Cukup, Tria. Selamat malam. Selamat malam. Boleh ketemu sama Pak Dokter? Ya, saya sendiri. Tolong, dokter. Anak saya sakit keras. Di mana dia sekarang? Di rumah, dokter. Baik, silakan duduk dulu. Terima kasih. Tria, aku harus pergi sebentar. Ada yang sakit.
Dihabiskan dulu makannya. Nanti saja. Aku pergi dulu ya. Ya, Pak. Mas pergi dulu ya. Iya. Hati-hati, Mas. Ya. Permisi. Bagaimana, Mas? Tuhan masih melindungi pasien tadi. Terlambat sedikit saja, akibatnya mungkin akan fatal. Sakit apa? Gejala-gejala muntaber. Kasihan, mereka keluarga tak mampu. Mana anaknya banyak. Kenapa tidak disuruh ke rumah sakit saja? Sudah aku kirim ke rumah sakit untuk diopname. Mm-mm. Dan perlu aku beritahu, karena mereka tak mempunyai biaya yang cukup, selama dirawat di rumah sakit, segalanya akan menjadi tanggunganku. Mas kan sudah mengorbankan waktu. Kenapa mesti Mas juga yang harus mengeluarkan biaya untuk dia? Aneh. Pernahkah kau mendalami lebih jauh tentang hakikat cinta kasih antara sesama manusia? Cinta itu bukan cuma belenggu dari kebebasan hidup di masa lalu. Cinta bukan sekedar angan-angan atau mimpi indah sepasang remaja yang dilanda asmara. Kita harus menjabarkan arti dan nilai cinta itu melalui kacamata yang lebih luas. Kita harus menanamkan cinta kasih kita itu kepada mereka yang hidupnya kekurangan dan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Kadang-kadang, kebahagiaan itu dapat juga kita rasakan, bukan cuma pelampiasan cinta pribadi terhadap orang yang kita cintai itu semata-mata, atau kebutuhan materi. Tapi kebahagiaan itu dapat juga kita nikmati dan rasakan kalau kita sudah bisa berbuat baik kepada sesama manusia yang membutuhkan pertolongan kita. Tria, kau adalah segalanya bagiku. Aku ingin kau belajar mengerti tentang pandanganku, tentang hidup dan kemanusiaan.
Mang. Silakan masuk, Mang. Tidak usah, Den. Apa juragan dokter ada? Oh, suami saya sedang keluar ke rumah sakit. Oh ya, tidak apa-apa. Ini sekedar imbalan dari kami. Hasil dari kebun sendiri. Kami betul-betul berhutang budi kepada juragan dokter. Kami tidak mampu membalas budi baiknya. Buahnya manis-manis, Den. Kenapa mesti repot-repot begini? Biar saja hasil kebun itu untuk keperluan sehari-hari, Emang dan Bibi. Kami ikhlas, Den. Ini tidak seberapa kalau dibandingkan dengan kebaikan juragan dokter. Ya, kalau tidak ada juragan dokter, barangkali anak saya ini sudah... Nah, sudahlah, Bi. Tidak usah memikirkan masalah balas budi. Saya dan suami saya justru lebih berbahagia bisa mengatasi kesulitan Bibi. Terima kasih, Den. Bibi doakan semoga rumah tangga Den dan juragan dokter selalu dilindungi oleh Tuhan. Ini, Mang, buat ongkos pulang. Tidak usah, Den. Tidak usah. Bukan tidak mau terima kebaikan Den. Tapi kami berikan ini semua dengan ikhlas. Terima apa yang kami berikan ini. Dan jangan diimbali lagi dengan uang. Mang berikan semua ini sebagai rasa terima kasih. Terima kasih, Mang. Bi. Iya, Den. Permisi, Den. Permisi. Ayo. Ayo, cepat. Sebaiknya malam ini tinggal di rumah sakit saja dulu ya.
Saya kira saya sudah cukup kuat untuk pulang ke Jakarta. Ada yang akan menjengukmu sebentar lagi. Siapa? Hai Andi, Tria, kenapa bisa begini? aku tergelincir. Suamimu baik sekali, Tria. Aku bahagia aku bersuamikan Seto. Aku bahagia, Tria. Kuliah di mana kau sekarang? Kalau semuanya berjalan lancar, minggu depan aku akan berangkat ke Amerika. Amerika? Ya, aku mendapat beasiswa. Aku akan memberitahukanmu tanggal keberangkatanku nanti. Cepat sembuh ya, Andi. Terima kasih, Tria. Sampaikan salam dan terima kasih kepada suamimu. Tria, ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Soal Andi? Ya, Kenapa dia, Mas? dia sudah pulang tadi. Ada pesannya untukmu. Dia ingin kau mengantar keberangkatannya minggu depan. Kenapa kau teriak? Mengantar Andi. Kau harus mengantarkannya, Tria. Berilah dia semangat untuk masa depannya. Maafkan saya, Mas. Tria. Aku bahagia, Tria. Dari dulu, aku ingin melihat kau menangis. Aku ingin meyakini diriku bahwa di balik kekerasanmu masih terselip sedikit kelembutan. Mas, Tak usah kau jelaskan. Aku mengerti perasaanmu. Selamat. Terima kasih. selamat ya. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih. Tria. Sukses ya. Oke, terima Oke. kasih. Kecilin ya. Selamat ya, An. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih, Sukses, Andi. Oke. Selamat, terima kasih. Suratnya jangan lupa ya. Oh, pasti. Selamat berjuang. Terima kasih.